Dari awal lagi, dari yang pertama Ibu mulai ya. Di sini ada pelaksanaan K3 di kantor dari bahaya kebakaran. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak K3 itu singkatan dari apa sih? Kesehatan, keselamatan kerja bersama. Oke, sip. Kita lanjut ya. Berarti kalian udah paham nih tentang yang namanya K3. Di sini Ibu akan ngejelasin namanya pelaksanaannya. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi kebakaran. Nah, klasifikasinya itu ada 4 tipe. Nah, tipe kebakaran itu ada 4. Yang pertama, yang tipe A ini kebakaran untuk kayu, kertas, kain, serta bahan-bahan yang berasal dari jenis tersebut. Nah, kebakaran itu tuh berarti yang tipe A itu bisa dengan kayu, kertas, kain, terus yang bahan-bahan yang dari lainnya seperti bahan baju juga kan termasuk kain ya. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran gitu, ya. Ini yang kedua, tipe B, kebakaran untuk bahan bakar, yaitu oli, tahu gak? Kalian tahu gak? Halo? Enggak Nggak ada yang tahu tapi oli tahu ya. Oli tahu kan? tahu. Nah, itu sebenarnya sama kayak oli, hanya dia lebih berbentuknya seperti oli sama. Nanti kalau misalkan kalian praktek, Ibu akan memberitahu secara langsung, ya. Nah, di sini ada yang terpentin. Terpentin itu nggak beda jauh sama nggak beda jauh juga sama oli. Nah, satu lagi catnya itu yang bukan cat air ya. Kalian tahu nggak sih cat minyak? Tahu cat minyak? Nah, itu juga bisa mempengaruhi untuk kebakaran. Nah, itu bahan bakar. Cat minyak itu termasuk. Karena bukan catnya tapi minyaknya gitu ya. Nah, dan yang sejenisnya. Yang ketiga, tipe C, itu kebakaran untuk peralatan kelistrikan, panel-panel listrik, motor, terus listrik dan lainnya gitu kan. Seperti kabel-kabel gitu yang kabel listrik. Kalian nih kayak misalkan pakai casan handphone. Itu sebenarnya casan handphone itu kalau misalkan nyala terus di stop kontak, terus handphone kamu udah penuh, itu harus dicabut. Gak bisa kalau misalkan harus terus-terusan gitu dicas terus sambil dimainin, itu bisa menyebabkan kebakaran. Atau selain itu kalian cabut casan itu dari stop kontak, hanya handphonenya aja tapi nggak sama casannya, itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Itu sering terjadi ya di ruang lingkup hidup kalian atau di ruang lingkup rumah kalian, sering terjadi. Terus kita lanjut yang tipe D. Tipe D ini kebakaran untuk logam seperti magnesium, natrium, titanium, litium, dan yang sejenisnya. Kalian tahu nggak? Logam-logam seperti magnesium itu apa, natrium itu apa, titanium itu apa? Ada yang pernah tahu? Enggak. Enggak. Kalau titanium tahu? Titanium ada yang tahu nggak? Kalian suka beli ini nggak? Suka beli cincin yang seharga 25.000 gitu di abang-abang? Ada yang suka beli nggak? Nah, kalau kalian suka beli cincin yang seperti itu namanya titanium, yang selain emas ya. Maksudnya bukan emas atau bukan perak atau bukan berlian gitu, itu namanya titanium. Tuh, ya. Paham? Suara Ibu jelas gak sih? Oke, kita lanjut ya. Di sini. Nah, di sini tuh ada 4 unsur terjadinya api. Yang pertama bahan bakar, yang kedua bahan bakar cuma ada 3. Yang pertama itu bahan bakar. Bahan bakar merupakan sebuah bahan yang bisa sangat mudah terbakar. Bahan bakar umumnya dipakai di perusahaan maupun masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga,
Yang kedua, panas. Panas itu merupakan hal yang menyebabkan sumber api menjadi lebih cepat menyala, yang disebabkan oleh suhu nyala meningkat atau naik. Yang ketiga, udara atau oksigen. Udara itu merupakan unsur udara yang dapat memicu terjadinya api. Gitu. Ya, berarti di sini unsur terjadinya api ada berapa? 3. 3 apa aja? Tiga apa aja, sayang? Halo, suara ibu kedengaran kah? Kok suaranya hilang? Halo? Oke, dilanjut di sini sumber api. Sumber api itu adanya api yang menyala serta luput dari pengamatan. Yang kedua, salah pakai dan kesalahan pada instalasi listrik. Yang ketiga, adanya bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, yang keempat, api las, gas. Yang kelima, instalasi minyak atau bahan bakar cair. Api berasal dari sampah yang tertimbun. Lalu, sebab-sebabnya kebakaran. Yang pertama, kebakaran karena sifat kelalaian manusia, yaitu kurangnya pemahaman seputar penanggulangan bahaya kebakaran. Kurang berhati-hati di dalam memakai alat dan bahan yang dapat menimbulkan api. Yang kedua, kebakaran karena penyalaan sendiri. Yang ketiga, kenakaran karena kesengajaan untuk tujuan tertentu. Ini lanjut. Di sini, peralatan pencegahan kebakaran. Nah, yang pertama, perlengkapan dan alat pemadam kebakaran sederhana. Yang pertama yaitu air, pasir, karung goni, tangga, dan gantol. Nah, yang kedua, alat pemadam api ringan yaitu APAR. Nah, fire extinguisher atau racun api. Itu ada 5, APAR air, APAR busa, APAR serbuk kering, APAR gas halon, atau APAR gas CO2. Ya, sorry di situ kurang ada 2-nya, jadi CO2. Nah, di sini bisa kalian lihat di samping kanan ibu, berarti ada di kiri kalian. Nah, itu cara penggunaan alat pemadam api ringan. Yang pertama, cabut pin pengamannya. Yang kedua, arahkan ke sumber api. Dan yang ketiga, remas dan tekan pemicu untuk menyemprot. Yang terakhir, ratakan ke seluruh sumber api. Oh, ya. Kita lanjut. Di sini masih ada peralatan pencegahan kebakaran yang ketiga, yaitu alat pemadaman kebakaran besar. Pertama, sistem hidran merupakan alat pemadam kebakaran yang memakai air sebagai bahan untuk memadamkan api. Yang kedua, sistem penyembur api. Peralatan ini biasanya langsung memancarkan air secara otomatis jika terjadi pemanasan suhu yang terindikasi akan terjadi sebuah kebakaran di dalam ruangan kantor. Nah, ini tugasnya. Tugasnya bisa kalian lihat, yaitu berkelompok. Bisa kalian amati komponen-komponen alat pemadam kebakaran di dalam gedung perkantoran berikut. Nah, itu ada APAR, sistem hidrannya seperti apa di dalam perkantoran itu, di dalam gedung itu. Nah, APAR itu yang tadi, APAR air, APAR busa, gitu, APAR serbuk atau kering, gitu kan. Nah, yang kedua, tuliskan komponen-komponen dari masing-masing alat pemadam kebakaran dan cara kerjanya. Boleh digambar, boleh. Nah, yang ketiga, hasilnya tuliskan di buku tugas dengan ketentuan seperti tabel. Nah, tabelnya itu ntar Ibu kasih, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.